Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Perkembangan politik Indonesia ini sungguh sangat gimana ya, seperti yang kalah marah-marah, yang menang santai saja. Jadi banyak hal yang harus dianalisa tentang ini. Pertama adalah Hasto menggunakan kalimat-kalimat yang menyerang Jokowi secara utuh, yang memenangkan, yang dianggap bahwa kemenangan Prabowo adalah dengan pemakaian beberapa aparatur negara, dan dia terus menekan Gibran, menekan Jokowi, dan lain sebagainya. Lalu untuk Puan tuh lebih kalem, dia lebih memasuki arena-arena yang lebih apa namanya ya, lebih berdinamika ya, lebih santai, lebih rileks, dan juga tidak merespon. Menurut saya kedua-duanya ini dipakai oleh Megawati, karena tanpa persetujuan Megawati, Hasto tidak mungkin mau bicara seperti itu, seperti yang dibicarakan selama ini tentang Jokowi, tentang Gibran, dan lain sebagainya. Nah, sementara Puan pun itu dipakai Megawati untuk berhubungan dengan Prabowo, lalu selanjutnya berhubungan dengan Jokowi. Jadi untuk relaksasinya ada, untuk mengeluarkan unek-unek kekesalan selama ini ada. Itu menurut saya pribadi. Jadi Megawati menggunakan dua orang ini untuk memainkan dinamika politiknya agar dia tetap berada di dalam isu, biar ada dalam putaran elit, dan dia merasa dipentingkan oleh segala sesuatu, dipentingkan dalam permainan politik di Indonesia ini. Itulah kepintarannya. Jadi dia biarkan Hasto berbicara, dan lalu dibiarkannya Puan untuk memainkan. Tapi kedua hal ini tetap dia pegang sebagai kontrol utama. Jadi demikian cantiknya Megawati bermain, jadi seolah-olah bahwa dia tidak bicara apa-apa, hanya Hasto yang berbicara. Jadi itu bukan bagian dari dia sebagai orang yang sedang marah. Dan dia menggunakan Puan dengan kelembutannya untuk tetap berada dalam ruangan elit politik, dan dia dilihat sebagai seorang yang memiliki posisi-posisi yang sangat dipentingkan oleh para elit politik. Karena seolah-olah dia memainkan dua orang ini dengan tujuan agar dia tetap berada dalam posisi orang penting. Itu kalimat yang menurut saya pribadi. Jadi dia tidak melepas kekesalannya, dan dia tidak melepas kelembutannya. Jadi seperti itu. Jadi Hasto dipakai sebagai untuk menyerang Jokowi dan Gibran dan Prabowo. Lalu juga si Puan dipakai sebagai alat untuk kelembutannya. Jadi dalam beraktualisasi politik, dia menggunakan dua orang ini untuk kepentingan dia sebagai bagian dari yang dipentingkan. Seperti itu dalam politik Indonesia. Jadi cerdasnya Megawati melihat memainkan psikologi dirinya dengan sangat baik. Itu menurut saya pribadi. Nah, jadi pertemuan dia dengan Prabowo pun ada kemungkinan besar. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Pertama, pertemuan dengan Prabowo itu adalah dia akan melihat posisi Prabowo, apa yang dibicarakan Prabowo, apa yang dilihat oleh dia sebagai bahan untuk mengajukan sebuah opsi kepada Prabowo, baik dalam permainan politik elit maupun dalam permainan di DPR dan juga dalam menteri-menteri. Nah, ini tiga hal ini yang dia mainkan saat ini. Jadi lalu yang kedua, Megawati ingin memainkan politik adem ayem, dan juga ingin mengeluarkan unek-unek dia lewat Hasto. Nah, ini dia melihat reaksi masyarakat secara keseluruhan. Jadi dia memainkan peran untuk melihat di mana posisi masyarakat ketika dia membenci Jokowi, dan bagaimana Puan ketika bermain dengan Prabowo dan melanjutkannya ke Jokowi. Jadi dia bermain psikologi politik saat ini, dan ini sangat bagus sekali menurut saya, dan cerdas ya.
Ini penasihat-penasihat Megawati emang bagus dalam berpikir, cara berpikirnya. Dia memainkan dua orang ini untuk dia tetap berada di ring elit politik bangsa ini. Nah, lalu yang ketiga, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Prabowo, dia membicarakannya. Puan kembali ke Ibu Mega, Ibu Mega nanti memilih kalimat-kalimatnya. Nah, baru Ibu Mega memainkan kepolitikan dia dalam manage Prabowo dengan alasan persatuan. Nah, jadi Prabowo nanti akan dia pakai sebagai bagian dari bargaining dia untuk mengamankan posisi Prabowo di DPR RI. Karena hampir mayoritas lagi kan PDIP di parlemen. Inilah yang telah terjadi. Jadi Megawati memang sengaja memainkan dua orang ini untuk itu. Jadi dia memainkan opsi psikologi, dia memainkan melihat keadaan kondisi masyarakat, bagaimana apa yang dilakukan baik apa tidaknya. Lalu yang ketiga, dia baru memainkan di tingkat elit politik, baik dalam pemerintahan maupun dalam parlemen. Nah, jadi ketiga hal ini telah dipakai oleh Mega sebagai bagian dari proses untuk mengaktualisasi dirinya sebagai orang yang dipentingkan dalam politik Indonesia saat ini. Jadi seperti itu. Nah, lalu setelah itu terjadi, nanti dia bandingkan kalimat-kalimat apa yang harus dipakai dan bagaimana psikologi Prabowo ketika dia ada penekanan-penekanan tertentu pada kalimat-kalimat yang dipakai oleh Megawati. Karena yang dipegang Megawati itu cuma satu, persatuan. Jadi itu ada celah untuk dia bermain di dalam parlemen maupun di dalam pemerintahan nantinya. Dia bisa memasukkan orangnya ke pemerintahan, bisa juga dia hadang nanti Prabowo di parlemen. Jadi bargain dia itu nanti di dalam kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintahan. Dan dia sudah memainkan psikologi. Apa yang dia mainkan itu tadi, memainkan psikologi Prabowo untuk kepentingan persatuan tadi. Nah, maka di podcast saya yang kemarin saya katakan Prabowo memiliki hak prerogatif sebagai seorang presiden. Dan dia memiliki hak untuk menentukan siapa menterinya, siapa yang dia calonkan. Dan dia juga berhak menunjuk orang siapapun itu. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi Mega ini udah cantik bermainnya, tinggal dia menunggu bola yang melambung dan dia tinggal menyemesnya. Jadi seperti itu. Jadi psikologi Megawati udah sangat cerdik dalam bermain seperti ini. Nah, ada satu lagi di sisi yang lain. Ketika dia bertemu Prabowo, maka selanjutnya apa? Dia harus menenangkan suasananya dengan kondisi Jokowi sudah jadi di atas dirinya saat ini. Jadi Jokowi telah berada pada posisi di atas diri dia. Nah, bila dia terus memusuhi Jokowi, maka apa yang terjadi? Dia lihat di masyarakat yang saya katakan tadi, lalu bila dia melihat masyarakat anti pada dirinya, maka dia akan memainkan politik yang Puan pakai. Jadi seperti itu. Jadi dua-duanya dipakai oleh dia. Inilah cerdasnya cara bermain politiknya Megawati. Nah, seperti itu. Tapi pembicaraan apapun yang dibicarakan oleh para pengamat politik, yaitu hak-hak mereka. Tapi ini saya punya hak juga untuk berbicara tentang analisa politik saya pribadi. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi Mega menggunakan dua orang ini untuk tetap berada pada posisi elit politik utama. Seperti itu. Nah, setelah dia nanti ketemu Prabowo, dia akan memainkan psikologi Prabowo, nanti baru dia masuki permainan-permainan itu. Entah dia bermain di pemerintahan maupun di parlemen. Jadi bargain dia itu di parlemen nanti, karena menentukan sebuah kebijakan. Nah, ini yang sedang dia coba untuk Prabowo. Ada rasa takut apa tidak, ada rasa ngeri apa tidak, atau ada rasa sesuatu. Jadi menurut saya bahwa Megawati saat ini memainkan dua orang ini, Hasto dan Puan, untuk melihat keberadaan Prabowo dalam posisi tawar-menawar nanti. Seperti itu. Jadi bargain politiknya telah kuat. Nah, itulah yang dimainkan oleh Mega saat ini.
Nah, ini jadi Mega saat ini hanya bermain psikologi dulu. Dia tidak bermain langsung secara frontal seperti itu. Nah, dia pakai dua sisi, yaitu Hasto sebagai unek-unek dia dan Puan sebagai kelembutan dia. Jadi dua ini dipakai oleh dia dengan sangat baik. Nah, tinggal nanti pertemuan dengan Prabowo, apa yang akan dibicarakan, apa yang akan diatur. Nah, inilah yang penentu nantinya. Melangkah ke Jokowi berikutnya. Jadi gerakannya ini dua kayu, tiga pulau terlampaui. Satu kali kayu, dua tiga pulau terlampaui. Jadi ini yang dipakai Mega saat ini. Dan yang paling cerdas adalah siapa? Orang yang memainkan para para apa namanya ya, apa istilahnya, para staf-stafnya Mega yang cerdas di sini memainkan permainan politik seperti ini. Itu sangat cerdas sekali. Nah, inilah yang terjadi nanti. Nah, Prabowo pun menurut saya pribadi dia harus juga memiliki ketegasan. Jadi jangan melihat persatuan sebagai bagian dari proses dia sebagai presiden untuk merangkul semua partai. Tidak bisa. Karena menurut saya apa? Karena partai memiliki kepentingannya masing-masing. Ini yang masalah di sini yang kita bicarakan. Karena bila Prabowo memainkan politik persatuan sebagai bagian dari untuk menyukseskan dirinya seperti yang dilihat oleh Jokowi pada masa lalu terhadap diri dia, itu tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu bentukan lama. Sekarang cari bentukan yang baru. Bagaimana Prabowo tetap memiliki hak prerogatif sebagai seorang presiden dan dia bisa masuk ke berbagai link-link politik, elit-elit politik di negara ini. Itu yang harus dia pegang sampai saat ini. Jadi jangan memainkan politik persatuan, tapi nanti akhirnya dia ditikam dari belakang. Ini yang membahayakan menurut saya. Nah, jadi dia juga harus cerdas dalam berpikir bagaimana melakukan sebuah gerakan untuk melakukan sebuah aksi yang sangat positif. Bagi diri dia loh, bagi pemerintahan dia, itu yang paling penting menurut saya. Menjaga kekuatan elit politik dalam naungan dia. Karena dia seorang presiden. Seperti yang telah dimainkan oleh Jokowi dengan Golkar, dengan PAN, dengan PKB, dengan PBB, dan beberapa partai lainnya. Jadi inilah yang telah terjadi saat ini. Nah, Prabowo melihat dirinya ketika dia masukkan oleh Jokowi, dia melihat bahwa itu merupakan pujian. Ini hati-hati dalam bentuk seperti ini. Karena orang kita itu pintar bermain lidah, tapi lupa nanti akhirnya dalam praktek. Ini yang masalah bagi kita selalu. Seperti itu. Apalagi Prabowo pernah dalam ring elit politik juga ketika itu kan. Dia anak emasnya Soeharto. Dia bermain dalam elit politik militer. Dan dia juga bermain dalam elit politik di beberapa permainan elit politik ketika masa Elvin Murdani. Jadi dia paham secara bermain politik. Tapi yang paling penting bagi saya adalah dia harus tegas dalam menentukan haknya sebagai seorang presiden. Itu bagi saya yang paling penting. Jadi Prabowo jangan juga mengikuti saran Jokowi, karena Jokowi itu masa lampau, dialah masa kini. Jadi dia punya hak penuh sebagai seorang presiden yang memiliki peran sebagai seorang presiden. Seperti itu. Nah, Prabowo harus perkuat adalah di bagian diri dia, di bagian stafnya, yang orang yang memiliki kecerdasan. Satu. Yang kedua, penasihat politiknya pun harus memahami apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di luar negeri, dampaknya ke Indonesia itu harus dianalisa. Dan itu harus 2 hari sekali dianalisa. Karena perkembangan terlalu cepat saat ini. Karena saya melihatnya bahwa perkembangan politik luar negeri ke Indonesia itu sangat kuat sekali. Seperti Amerika, Inggris, Australia, Singapura, Malaysia, ini dekat-dekat aja lah kita ambil ya. Australia, Singapura, Malaysia, itu sangat waspada dengan Indonesia. Dan mereka sudah mulai bermain dengan apa? Dengan kekuatan militer. Australia akan membuat kapal selam tenaga nuklir. Terus Singapura memberi F-35 dengan berapa banyaknya. Lalu juga Malaysia terus bermain dengan Inggris dan terus mengecam Indonesia. Saya juga agak bingung dengan Malaysia ini.
Dia punya pemikiran apa tidak saya nggak tahu. Sepertinya Malaysia ini hanya negara yang memang diciptakan Inggris memang untuk membuat panas Indonesia aja. Saya lihat seperti itu, karena memang nggak ada pemikiran apa-apa di Malaysia itu. Mohon maaf ya. Jadi seperti itu yang saya lihat. Nah kalau Singapura ini pelan-pelan dia bisa memakan orang kecil tapi dia berwibawa. Itu yang saya takutkan. Dengan apa? Dengan uang tentunya. Nah ini, jadi menurut saya Prabowo jangan mengikuti apa yang telah dilakukan Jokowi, tapi Prabowo melakukan apa yang dia harus lakukan. To be or not to be, mau tidak mau itu harus dilakukan oleh Prabowo sebagai seorang presiden. Jadi dia harus memiliki kekuatan dalam daya berpikir dirinya. Seperti itu. Nah lalu yang kedua adalah dia memberikan kekuatan menentukan menteri-menteri yang dia pilih berdasarkan memang cocok dengan dirinya. Jadi jangan berdasarkan kata orang. Ini membahayakan sekali. Termasuk Presiden Jokowi. Ketika dia mencalonkan orang, Prabowo juga harus meneliti dulu orang ini punya kemampuan apa tidak. Kalau tidak mau, buang. Seperti itu. Nah, jadi Prabowo pun harus menguatkan dirinya sebagai seorang presiden dan dia penentu sebuah kebijakan yang paling atas. Ini harus dikuatkan oleh Prabowo. Saya tidak melihat A, B, C, D, tapi saya melihat A. Seperti itu. Prabowo sebagai seorang presiden. Seperti itu menurut saya. Nah, bila Jokowi memberikan masukan tentang menteri, menurut saya boleh-boleh aja. Tapi menentukan jangan Jokowi, tapi Prabowo-nya yang menentukan. Jadi Prabowo pun harus memiliki sikap sebagai seorang presiden. Seperti itu menurut saya pribadi. Nah, jadi Prabowo harus tetap menguatkan dirinya, menguatkan staf-stafnya, ahli-ahlinya di sekeliling dia, khususnya pengamat politik, ekonomi, sosial budaya, itu harus dikuatkan oleh Prabowo sebagai presiden RI. Ini harus dipegang. Nah, jadi kekuatan Megawati memainkan dua hal ini, yaitu pertama dia memainkan Hasto sebagai emosi dia dan juga memainkan kelembutan dia lewat Puan. Jadi Megawati dengan dua hal ini, dia pertama mengamati reaksi masyarakat, yang kedua dia harus tetap berada di elit politik, dan yang ketiga dia tetap berada dalam permainan dinamika politik di Indonesia. Dia harus tetap sebagai pemegang sebagai kekuatan untuk menentukan bahwa dia adalah seorang yang memang memiliki peranan yang penting dalam politik Indonesia. Ini menurut saya pribadi, analisa saya pribadi. Jadi seperti itu kawan-kawan semua. Nah, Prabowo harus hati-hati dalam kata-kata permainan lidah seperti pujian. Ini harus dihati-hatikan oleh Prabowo. Karena Prabowo terbiasa dalam dunia ABS. Ini yang hati-hati sekali. Prabowo harus mencari orang-orang di lingkaran dia dengan orang-orang yang cerdas, yang berani. Ini harus dilakukan oleh Prabowo secara langsung. Jadi menurut saya, kalau Wakil Presiden Gibran, saya rasa cukuplah dia belajar aja. Dia jangan banyak ikut campur, dia hanya belajar aja sudah. Jangan ikut campur dalam segala hal. Seperti sekarang aja, seperti Ma'ruf Amin, Budiono, itu gitu-gitu aja sudah. Jadi jangan diberikan peran banyak lah. Udah dia belajar aja dulu, gitu, seperti itu menurut saya pribadi. Nah, lalu dampak-dampak apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo, yang dilakukan oleh Jokowi? Nah, menurut saya dengan caranya Jokowi stop. Lakukan dengan caranya Prabowo sebagai seorang presiden RI. Nah, jadi itulah harus dikuatkan oleh Prabowo sebagai seorang presiden. Dan Megawati sebagai seorang ketua PDIP sangat cocok dalam bermain mengatasnamakan elit untuk dirinya, dan dia harus tetap dilihat sebagai orang yang sangat kuat dalam permainan politik. Itulah cerdasnya Megawati dan para staf
para ahli-ahlinya di sekeliling dia. Dia memainkan dirinya melewati Hasto dan Puan. Demikian juga Prabowo harus bermain cantik juga, karena dia seorang presiden dan dia harus memanage segala sesuatu yang ada di Indonesia ini, terutama isu propaganda. Ini harus dimainkan oleh Prabowo dengan berbagai cara. Nah, persatuan, untuk menentukan persatuan saya rasa cukup. Persatuan boleh, tapi untuk menentukan menteri dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan, itu harus tetap seorang yang memiliki kecerdasan, keahlian dalam bidang-bidang yang memang ditetapkan oleh Jokowi, oleh Prabowo sebagai seorang presiden. Jadi demikianlah teman-teman, bahwa apapun yang dilakukan oleh Prabowo, menurut saya itu udah haknya dia. Dan kalau bisa boleh aja bertanya-tanya sama Jokowi, tapi menurut saya cukuplah. Karena Prabowo udah bagi seorang presiden dan dia memiliki kebijakan, lakukan itu sebagai seorang presiden. Jadi menurut saya demikian, jangan loyalitas juga pada mantan presiden, karena akhirnya nanti nggak bisa bergerak, nggak bisa bekerja, bingung sendiri, masukan banyak. Nah, makanya menentukan itu harus dari dirinya sendiri sebagai seorang presiden RI. Jadi demikianlah teman-teman semua, bahwa elit politik Indonesia ini yang dimainkan oleh Mega dengan sangat cantik menggunakan dua orang, dan Prabowo pun harus memiliki ketegasan dalam melaksanakan segala kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Nah, yang paling penting adalah staf ahlinya harus memiliki orang yang cerdas, memiliki pemahaman terhadap Indonesia sebagai bagian dari dunia, dan juga Indonesia bagian dari daerah-daerah di bangsa ini. Jadi Prabowo harus memiliki seorang ahli, beberapa orang ahli yang memahami Indonesia secara utuh. Jangan pakai lagi orang-orang MIT, Harvard, Oxford, pakai orang UGM, Undip, UI, lalu beberapa swasta, universitas swasta di Indonesia, seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, marilah Prabowo kita dukung, dan marilah kita juga melihat apa yang sedang dilakukan Megawati dan diamati secara terus-menerus. Demikian juga apa yang akan dilakukan oleh Prabowo. Sampai sini teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas like, share, dan komennya, dan terima kasih sekali bagi kawan-kawan yang telah subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam natis. Ciao.